Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Fatika Putri akan mempresentasikan isi artikel ilmiah non-penelitian saya yang berjudul Instrumen Pendapatan dan Pengeluaran Negara dalam Keuangan Publik Islam. Apa sih keuangan publik? Keuangan publik menurut Pak Suparmoko adalah ilmu ekonomi yang mempelajari kegiatan-kegiatan pemerintah mengenai penerimaan dan pengeluaran serta pengaruh-pengaruhnya di dalam perekonomian. Yang pertama, sumber-sumber pendapatan negara. Apa aja sih sumber pendapatan negara? Dalam ekonomi Islam, sumber-sumber pendapatan negara itu berupa zakat, yaitu harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim, kemudian diberikan kepada golongan yang berhak sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan oleh Islam. Kewajiban zakat ini digunakan untuk membina umat muslim dan menjadi penjamin hak bagi orang yang kurang mampu. Ini bisa mengatasi pengangguran dan kemiskinan juga. Nah, mengingat mayoritas masyarakat Indonesia itu muslim, zakat memiliki potensi yang besar sebagai penerimaan negara. Kemudian ada ghanimah atau rampasan perang. Ghanimah adalah pendapatan negara juga berupa jenis barang bergerak yang diperoleh dari hasil kemenangan dalam peperangan. Pendistribusiannya itu seperlimanya itu milik Allah, Rasulnya, dan sahabat-sahabat Rasul, kemudian anak-anak yatim, kaum miskin, dan ibnu sabil. Sedangkan 4/5 sisanya itu dibagi kepada para anggota pasukan perang. Pendistribusiannya ini telah diatur dalam Al-Quran, surat Al-Anfal ayat 41. Kemudian ada fai. Fai atau fai itu adalah harta rampasan dari kaum musyrik yang diperoleh tanpa melalui peperangan. Kemudian ada kharaj. Kharaj atau al-kharaj adalah pajak tanah produktif yang dimiliki rakyat. Dan penetapan kharaj ini ditentukan oleh karakteristik tanah, jenis tanamannya, dan jenis irigasinya. Kalau di Indonesia, kharaj ini dikenal sebagai PBB atau pajak bumi bangunan. Namun bedanya itu, kalau misalnya PBB ini berdasarkan zona strategi. Kemudian ada jizyah. Jizyah ini pajak bagi non-muslim, digunakan sebagai kontribusi terhadap negara dan menjadi kompensasi juga atas jaminan perlindungan dari pemerintah seperti hak-hak keamanan dan kenyamanan masyarakat. Kemudian ada usyur. Usyur atau al-usyur itu biasa dikenal juga sebagai bea cukai, yang merupakan pajak terhadap pedagang asing atau barang-barang dagangan yang masuk ke dalam negara atau disebut juga barang impor. Kemudian ada pajak atau nawaib dan pinjaman. Nah, pajak ini sumber utama juga bagi penerimaan negara. Pembebanan pajak ini bisa menjadi alternatif untuk mengatasi defisit-defisit anggaran negara atau juga bisa digunakan sebagai kebutuhan dana di situasi darurat. Pemungutan pajak ini untuk kemaslahatan umat, maka dari itu pembebanan pajak harus dipertimbangkan berdasarkan prinsip keadilan. Juga harus terbebas dari bunga dan sesuai dengan syariat Islam. Kemudian yang terakhir itu ada pendapatan-pendapatan lainnya. Di sini pendapatan lainnya itu bisa berupa warisan yang tidak memiliki ahli waris atau amwal fada. Kemudian wakaf, infak, hasil sitaan, kemudian denda-denda atau kafarat, dan hasil-hasil usaha milik negara. Yang kedua, ada sumber pengeluaran negara. Dalam ekonomi Islam, ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang mengatur pengeluaran negara, yaitu yang pertama ada kebijakan belanja kebutuhan operasional pemerintah yang rutin. Dana ini biasanya diambil dari zakat, kharaj, fai, jizyah maupun usyur.
Nah, kesejahteraan sosial dapat kita capai melalui pemenuhan kebutuhan rutin ini, seperti kebutuhan primer yaitu sandang, pangan, dan papan. Kemudian biaya pertahanan dan keamanan, seperti pembiayaan gaji tentara atau pegawai negeri, guru, dan lainnya yang telah memberikan jasa. Kemudian ada kebijakan belanja umum yang dapat dilakukan pemerintah apabila sumber dananya tersedia. Nah, pemenuhan kebutuhan ini dapat berupa pembangunan infrastruktur atau fasilitas-fasilitas publik seperti rumah sakit, sekolah, sarana jalan, air, dan lainnya. Dana ini biasanya diambil dari homes, pajak, atau keuntungan BUMN yang lainnya. Kemudian, yang ketiga ada kebijakan belanja umum yang berkaitan dengan proyek yang telah disepakati oleh masyarakat. Dana ini umumnya diambil dari wakaf, sedekah, hibah atau hadiah, dan lainnya. Belanja pemerintah pasti dipengaruhi faktor-faktor ekonomi pada masa itu atau situasi tertentu seperti biaya darurat untuk keamanan dan keselamatan rakyatnya. Di samping itu, pengalokasiannya juga harus berlandaskan pada prinsip keadilan dan harus pada sektor-sektor yang sesuai syariah. Pada hakikatnya, prinsip utama dalam pengeluaran negara adalah untuk meningkatkan maslahat umat. Nah, dalam artikel ilmiah ini dapat disimpulkan, pemerintah telah diberikan amanah untuk mengelola keuangan publik ini. Jadi bentuk tanggung jawab dari pemerintah dalam mengumpulkan dana maupun pendistribusiannya itu harus berlandaskan pada prinsip Islam. Dengan melakukan terobosan-terobosan yang progresif serta taat dengan syariah, itu diharapkan pendapatan negara akan optimal dan seimbang dengan pengeluarannya atau tidak defisit, sehingga menjamin kesejahteraan rakyatnya. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan maupun kekeliruan pemahaman saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.